Ada beberapa pernyataan yang belum pernah sama sekali diungkap oleh Kamarudin Simanjuntak, kuasa hukum keluarga Brigadir J, ke publik. Sebelum terjadinya penembakan Brigadir Yosua, ternyata pada sore hari itu Reza Huta Barat, adik dari Brigadir Yosua Huta Barat, datang ke rumah Saguling. Namun kedatangannya tidak disambut baik oleh Daden dan Romi selaku ajudan dari Ferdi Sambo. Tak seperti biasa. Biasanya Reza Huta Barat sering datang ke rumah Saguling dan biasa saja seperti rumah keluarga. Karena abangnya Brigadir Yosua Huta Barat ada di dalam rumah tersebut. Namun di saat sore hari itu Reza datang ke rumah Saguling, namun tak biasanya pakaiannya diperiksa oleh Romi dan Daden, ajudan dari Ferdi Sambo. Bagaimana kelanjutannya? Mari kita cek videonya, jangan pernah skip teman-teman. Ajudan yang ikut serta melakukan dugaan pembunuhan dan atau menghalang-halangi supaya tidak terjadinya pembunuhan juga tidak tersangka sampai hari ini, dan ini baru pertama kali saya ungkap ke publik. Jadi sebenarnya kenapa adik almarhum yang juga anggota Polri, dia punya firasat akan terjadi sesuatu. Oke. Tapi dia tidak tahu apa, entah dorongan apa pada sore hari itu sepulang kerja dia pergi ke rumah Saguling. Di rumah Saguling dia dicegat oleh ajudan lain, yaitu ajudan bernama Daden dan Romi. Bahkan selama dia berulang kali datang ke rumah Saguling itu, dia belum pernah dilucuti atau digeledah. Tetapi khusus sore itu ketika dia datang ke rumah Saguling, Romi dan Daden melakukan penggeledahan badan. Daden dan Romi itu adalah ajudan kesayangan daripada Daden, ini kesayangan daripada Ferdi Sambo. Khusus pada kunjungan sore itu dia digeledah untuk memastikan apakah bawa senpi atau tidak. Senpi itu senjata api. Ya. Maka adik almarhum ini merasa aneh, kok biasanya saya datang ke rumah ini bebas-bebas saja seperti ke rumah keluarga karena abangnya di situ sudah dianggap anak, bahkan sudah ajudan kesayangan, kok sore ini kok digeledah, bahkan dihalangi tak boleh masuk. Nah, karena dia tidak boleh masuk, dia pun merasa aneh dan bertanya. Lalu untuk mengalihkan perhatian dia, Daden berkoordinasi dengan Propos. Lalu Daden mengatakan, "Bang, kau dipanggil oleh Propos Polri, dan diminta dia harus berpakaian PDL, pakaian dinas lepas." Nah, maka karena baju dia saat itu tidak sedang berpakaian pakaian dinas lepas, maka dia pergi ke laundry segera karena baju PDL-nya ada di laundry, sehingga dia tidak jadi masuk ke rumah Saguling. Artinya ini adalah dalam andai kan dia tidak dicegat masuk ke rumah Saguling, kemungkinan almarhum masih selamat. Atau setidaknya mungkin baru disiksa atau baru ditembak masih bisa terselamatkan. Tapi ada peran dua ajudan menghalang-halangi supaya dia tidak masuk ke rumah Saguling. Dan menurut Anda yang menghalangi itu harusnya itu berarti sudah mengetahui terjadinya pembunuhan terencana. Dan dia menghalangi adiknya masuk ke rumah itu dengan cara mengatur siasat, kamu dipanggil Propos. Maka karena dia dipanggil Propos, maka dia pergi ke laundry mencari baju. Apakah sudah selesai di laundry atau tidak? Sehingga tidak jadi masuk ke rumah Saguling. Nah, ini kalau kita kaitkan dengan keterangan daripada Ferdi Sambo bahwa dia terguncang jiwanya atau meledak emosinya demi kehormatan keluarganya, maka kalau kita jujur, ketika pulang rombongan Ibu PC dan para ajudan dari Magelang, kemana dia duluan? Ke rumah Saguling. Lalu kemana Ferdi Sambo datang dari kantor? Ke rumah Saguling. Maka cerita mengenai apapun cerita PC harusnya ada di rumah Saguling. Harusnya jiwanya tergoncang ada di rumah Saguling. Maka harusnya tindak pidana perkara itu di rumah Saguling. Pertanyaannya, mengapa menjadi ke rumah dinas? Apakah dibantai dulu di rumah Saguling, baru mayatnya dipindah ke rumah dinas? Nah, ini harus teka-teki harus terjawab. Yang mereka sebut pertama kali
mereka di rumah dinas, baru pulang berpakaian seksi atau berpakaian minim di kamar, diraba-raba, diperkosa, kan gitu. Yang laporan daripada Ibu PC. Tetapi ada kegiatan yang sangat penting. Ini sangat penting, jaksa harus tahu. Karena kita mau jelaskan ini penyidikan tidak terbuka sama kita. Karena kita menghadapi penyidik seperti bukan penyidik Polri tapi penyidik ala Sambo, kan gitu. Nah, saya sudah mau mengatakan ini. Waktu sebetulnya udah berkali-kali saya mau mengatakan. Ada kegiatan di rumah Saguling yang tidak lazim sore itu. Apa kegiatannya? Seorang satpam atau security, dia mencuci rumah pada sore hari itu. Mencuci sampai dengan banyak air. Dan sejak adik almarhum berkunjung ke rumah itu, baru pertama kali kejadian itu sore-sore rumah dicuciin. Nah pertanyaannya, ada apa di rumah Saguling sehingga satpam swasta ini mencuci rumah itu? Nih Bang, teka-teki yang Anda katakan tadi, apakah ini dan pihak-pihak yang mengetahui betul terkait dengan apa yang Anda katakan tadi dengan teka-teki inikah juga masuk dalam 11 saksi yang memang sudah disiapkan oleh keluarga Brigadir J yang akan hadir nanti dalam persidangan? Betul. Saya menyiapkan 11 saksi termasuk saya ya. Jadi 2 dari orang tua keluarga almarhum, yaitu ayah ibunya, kemudian kakaknya 1, adiknya 2. Kemudian berarti sudah 5 ya. Kemudian tantenya 2, 7. Kemudian dari rumah sakit 2. Rumah sakit RSUD apa namanya itu Sungai Bahar. Kemudian kekasihnya 10 tambah saya 11. Jadi ada 11 atau sampai 12 orang saksi yang akan bersaksi nanti. Tetapi ada yang kita sayangkan dari penyidik maupun dari jaksa penuntut umum. Pertanyaan-pertanyaan itu masih kurang tajam, masih terlalu umum. Harusnya ada BAP lanjutan atau BAP tambahan, kan gitu.